Kenyataannya, saya sedang berdebat mengenai 6-7 presentasi. Untuk menyelesaikan Jumat malam. Untuk berbicara mengenai kedatangan kedua kali. Untuk berbicara mengenai kemenangan atas dosa. Bagaimana pemahaman Anda mengenai pengampunan dan kasih karunia, sehingga Anda bisa memiliki kedamaian dan sukacita? Lanjut, pemahaman mengenai bagaimana mengampuni orang, atau lanjut dengan kebangkitan kesalehan dan pertumbuhan. Saya akan lanjut dengan presentasi pagi hari, karena saya meyakini, ini merupakan perjuangan dari orang-orang Advent dan orang-orang Kristen. Coba saya jelaskan, Alkitab di dalam kitab Roma 10 ayat 3 yang berkata, mereka telah menggantikan kebenaran Allah dengan kebenaran mereka sendiri. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus mengenai bangsa Israel, umat Allah. Dan itu juga apa yang mereka lihat dalam gereja. Alasan mengapa orang-orang berjuang, adalah karena, sementara mereka berkata, mereka mempercayai kebenaran oleh iman. Mereka terus lanjut dengan mencoba mendapatkan kebenaran oleh perbuatan. Apakah kita menentang perbuatan? Tidak. Apakah saya berkata, terus saja mencuri, terus membunuh? Tidak. Anda bisa memahami, tetapi perbuatan bukanlah alat untuk memperoleh keselamatan. Haruskah kita pergi ke gereja? Ya. Haruskah kita menyucikan Sabat? Sungguh pasti. Ini adalah hukum Allah. Tetapi kenyataan, Anda tidak bekerja di hari Sabat, apakah ini menyelamatkan Anda? Tidak. Anda bisa memahami, tetapi untuk sejumlah alasan, kita mencoba dengan keras untuk melakukannya. Bukan karena ini tidak bagus, atau salah. Karena kita merasa, kita tidak bisa diselamatkan. Pada dasarnya, perbuatan telah menjadi alat untuk keselamatan. Anda bisa memahami, tidak peduli perbuatan baik apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa mendapat keselamatan. Anda paham, kita akan membahas mengenai hal ini. Saya akan menjelaskan, hal yang kita mulai tadi pagi. Kebenaran, penyucian. Penyerahan diri, semua peristilahan ini dapat diperlakukan dari sudut pandang atau kacamata perbuatan, atau dari sudut pandang relasi, hubungan. Ketika Anda melihat dua hal ini, dalam bahasa Ibrani dan Greka, kata yang dipakai adalah untuk dua hal ini. Sebagai contoh, di dalam kitab Matius, dikatakan, hendaklah kamu sempurna, seperti aku adalah sempurna. Tetapi di dalam kitab Lukas, dikatakan, kasihilah dengan sempurna, sama seperti kamu telah dikasihi dengan sempurna. Dan ini ada dalam konteks, kisah yang sama. Kisah yang sama, hanya berbeda kata, dari menjadi, dikatakan, kasihilah. Dan kata itu di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Greka, dua hal ini dinyatakan dengan cara berbeda. Bagaimana cara Anda menafsirkannya? Apakah melalui sudut pandang perbuatan, ataukah melalui sudut pandang relasi? Jika Anda melihat dengan cara logika manusia, dan mencoba diselamatkan oleh perbuatan, tidak peduli berapa banyak perbuatan yang Anda lakukan. Anda bisa menjadi sempurna, Anda bisa menyucikan hari Sabat, mengetahui nubuatan. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, membayar pajak. Anda paham? Ya, seperti orang-orang Farisi, tidak boleh melangkah lebih dari 3.000 langkah di hari Sabat. Anda pasti tahu, mereka telah membuat lebih dari 5.000 aturan, melebihi hukum, untuk membantu hukum. Jika Anda melihat sesuatu di tanah, Anda tidak diizinkan membungkuk-memungutnya, karena itu berarti memikul beban di hari Sabat. Jadi apa yang dilakukan adalah membiarkannya sampai matahari terbenam, baru mengambilnya. Ketika saya masih muda, saya dibesarkan di dalam gereja yang sangat ekstrim, konservatif yang berlebih-lebihan. Memang orang-orang baik, tetapi itulah cara mereka dibesarkan. Dan kami mesti berpuasa setiap hari Sabat, sesuai hukum, setiap orangnya. Orang-orang dewasa berpuasa, mulai Jumat malam hingga Sabtu malam. Lalu Sabtu malam, mereka makan luar biasa banyak, sampai pingsan. Berciuman dilarang mulai Jumat malam hingga Sabat sore. Bagi saya yang selalu makan 4 hingga 5 jam sekali. Di kamar saya, jika Anda melihatnya, ada apel, pisang dan setiap 4-5 jam, saya mengunyah apel, lalu merasa senang. Bagi saya untuk berpuasa sedemikian lama, merupakan suatu siksaan. Di depan gereja, ada pohon apel emas yang besar dan lezat. Penuh dengan buah-buahnya, dan cabang pohon merunduk sedemikian rendah. Dan buah-buah apel itu, merupakan pencobaan terus-menerus bagi anak-anak yang sedang berpuasa. Dan selalu ada mata-mata di hari Sabat yang berkeliaran. Jika Anda memungut apel, mereka akan membakar Anda dalam api, karena Anda melanggar hari Sabat. Mengapa? Karena Anda sedang memanen. Anda paham? Nah, ceritanya belum selesai.
Ketika saya pergi ke perguruan Andrews, saya mengambil kelas musim panas, di Amerika, dan bukan di Rumania. Saya mengikuti kelas musim panas. Cuaca panas, di bulan Juli, sekitar 94–95 Fahrenheit. Lembab. Dan pada hari Sabat, memang ada sekolah, dan ada perbaktian. Dan sesudah acara gereja, istri saya berkata, "Sayang, cuaca sangat panas. Mari kita pergi ke danau dan berjalan-jalan dengan anak-anak untuk menikmati alam." Baiklah. Jadi kami pergi ke Warren Dunes di Michigan, di Andrews, di tepi danau. Dan istri saya, seperti ular, dia sangat menyukai matahari. Bukan ular dalam tabiat, melainkan seperti ular, yang berada di bawah matahari, sangat senang. Sedangkan saya lebih suka suasana di pegunungan. Jika terlalu panas, saya tidak tahan. Saya bisa bertahan, di suhu tertentu, lalu pergi berteduh. Sedangkan istri bisa pergi ke pantai, selama seharian. Sedangkan saya lebih memilih ada di dalam air. Itu yang membuat saya senang. Saya mesti mendinginkan badan. Istri saya ada di pantai, anak-anak berjalan-jalan dan bermain. Saya berada di dalam air, karena terlalu panas, saya merasa gerah. Lalu ada seorang rekan, dari seminari Andrews, mendekati saya sambil berkata, "Pavel, mengapa Anda bisa melakukan itu?" "Apa? Melanggar hari Sabat. Apa yang saya langgar? Anda sedang mencari hiburan, dengan turun ke dalam air." Saya berkata, "Ayolah, saudara, saya tidak melakukan apapun." Lalu dia berkata, "Nah, ketika Anda turun ke dalam air, hingga sampai lutut, ini memang mendinginkan badan. Tetapi kalau melebihi lutut, ini termasuk berenang, dan itu adalah dosa." Dan dia berkata, "Saudara, saya akan mendoakan engkau. Saya juga akan mendoakan engkau." Lalu saya berkata, "Saya melihat Anda setelah gereja, di acara potluck, Anda makan kue." "Ya, maka Anda melanggar Sabat." Dia berkata, "Mengapa?" "Karena Anda berkata, tidak boleh bersenang-senang di hari Sabat. Kue adalah tidak perlu. Ini hanya kesenangan." "Ah, Anda memelintirnya." Saya berkata, "Tidak, Anda yang memelintirnya." Anda bisa memahami, jika Anda mencoba melakukan hal yang baik. Sebagai alat untuk keselamatan, tidak peduli berapa banyak hal baik yang Anda lakukan. Ini seperti yang dilakukan Kain. Dia membawa karya pekerjaannya, dibandingkan dengan Habel, yang membawa anak domba. Tidak peduli, berapa banyak kebajikan yang Anda lakukan, Anda tidak pernah mencapai level Allah. Anda tidak pernah layak mendapat sorga. Bahkan jika Anda berhasil, melalui suatu mujizat, menjadi sama seperti Allah. Anda tidak bisa mengubahkan masa lalu Anda masih harus mati, karena dosa masa lalu Anda, karena Anda dilahirkan di dalam dosa. Anda bisa memahami, jadi tidak ada pengharapan. Tetapi jika Anda memahami, ini dari sudut pandang perbuatan. Dan dari sudut pandang relasi, Alkitab mengatakan, "Tetap tinggal dalamku, dan aku di dalammu." Apa yang dimaksudkan dengan tetap berhubungan, ini adalah relasi perhubungan. Dan Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalamku, dan aku di dalammu, kamu akan menghasilkan banyak buah." Bagaimana cara Anda menghasilkan perbuatan baik? Dengan usaha Anda sendiri, atau karena adanya koneksi perhubungan? Ini tidaklah membatalkan perbuatan. Anda akan menghasilkan buah-buah, tetapi bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh Yesus yang tinggal di dalammu. Aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam. Dan dalam struktur chiastik Greka, kata in ada di puncak struktur, di tengah-tengah kalimat. Ini merupakan kata terpenting di dalam kalimat. Aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Jika Anda di dalam Kristus, Anda berhasil. Jika Anda terpisah dari Kristus, hasilnya nol. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam kitab Yohanes 15. Jika engkau terpisahkan dari aku, engkau sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa. Nol. Anda bisa memahami, itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa memiliki Kristus, memiliki kehidupan. Pada dasarnya, dengan kenyataan, adanya Kristus di dalam diri Anda selamat. Anda tidak bisa mati. Anda paham? Jadi kebenaran, pertumbuhan, penyerahan diri. Anda tidak bisa berserah diri. Kita berbicara mengenai penyerahan diri setiap hari. Anda menginginkannya, tetapi tidak ada kuasa. Jadi apa yang mesti Anda lakukan adalah, Anda mengundang kehadirannya dan memberi izin kepadanya untuk menolong Anda berserah diri. Dan Anda mesti tidak khawatir bagaimana Yesus melakukannya. Bahkan ketika Anda berusaha memahami, bagaimana Allah menjadi manusia, bagaimana Allah membayar dosa, bagaimana Allah hidup selamanya, bagaimana Allah akan menyelamatkan Anda. Bagaimana Allah akan memberi Anda hidup kekal, bagaimana itu kekekalan. Jangan mencoba untuk memahami Allah. Karena Anda tidak akan mampu, kecuali Anda memiliki otak seperti Allah. Anda bisa memahami, iman bukanlah ketika Anda memahami. Iman adalah ketika Anda mempercayai, tanpa memahami. Itulah iman. Anda bisa memahami, jadi, kebenaran didapat melalui hubungan, relasi, dan bukannya melalui usaha-usaha pribadi. Itulah yang tidak dipahami oleh orang-orang.
Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan kebenaran mereka sendiri. Itulah sebabnya, Alkitab berkata, "Aku membenci persembahan korbanmu. Aku membenci perkumpulanmu. Aku membenci doa-doamu." Itulah yang Allah katakan di dalam kitab Yesaya. Anda bisa memahami, Allah berkata, "Yang ku ingini adalah belas kasihan, bukan persembahan korban." Aku menginginkan kasih, bukan persembahan korban. Dan kata persembahan di sini, tidaklah merujuk kepada persembahan anak domba. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam terjemahannya, semua upacara mereka, atau yang disebut sebagai sistem persembahan korban. Semuanya, semua ritual, semua perkumpulan, semua pelayanan itu disebut sebagai sistem persembahan korban. Dan Allah berkata, semua sistem kalian tidak bermakna apa-apa tanpa anak domba. Karena semuanya itu menunjuk kepada anak domba. Jadi, ketika Anda mencoba melakukan semua itu, untuk mengalami semua itu, tanpa pusatnya, yaitu Yesus, itu menjadi sia-sia. Semuanya berpusatkan kepada Yesus. Dan Anda tidak bisa menghilangkan hal-hal yang Yesus katakan. Sama seperti melakukan doktrin Allah, tanpa Allah yang membuat doktrin. Ini tidak masuk akal. Anda bisa memahami, Anda tidak bisa melakukan doktrin, tanpa Allah yang memberikan doktrin. Nah, setelah mengatakan hal itu, setan adalah sangat senang, ketika kita melakukan perbuatan. Dia tidak peduli, jika perbuatan Anda itu tidak sempurna. Dan kita tidak mendapat pahala. Setan merasa puas. Jika Anda pergi ke gereja dan menyucikan Sabat, bisa melakukannya setiap hari, setan tidak peduli, selama Anda tidak terhubung. Nah, coba Anda renungkan tentang ayat ini. Saya mencoba menjelaskannya. Di dalam kitab Yesaya, dikatakan, dosa-dosamu telah membentuk tembok pemisah antara kita dan Allah. Apakah yang dibuat dosa? Apakah yang dibuat Allah? Memisahkan, memecahkan relasi. Dosa memecahkan relasi antara orang dengan orang, Adam dan Hawa. Memisahkan, Habel dan Kain. Dosa memecahkan relasi di antara orang-orang. Antara orang dengan orang, antara orang dan Allah, dan antara Allah dengan Allah. Dosa memecahkan relasi antara bapa dan anak. Anda bisa memahami, dosa memisahkan. Tetapi kehadiran Allah, menyambungkan kembali relasi. Anda bisa memahami? Jadi, dosa adalah pelanggaran hukum. Tetapi dosa terbesar, dosa yang mula-mula, bukanlah karena apa yang Anda perbuat, melainkan ketika Anda memisahkan diri. Sebagai contoh, Anda tidak perlu melanggar hukum apapun, dan Anda akan tetap terhilang, jika Anda terpisahkan dari Kristus. Anda bisa juga menuruti hukum, tetapi terhilang juga. Anda bisa memahami? Jadi akar dari segala dosa adalah pemisahan dari Allah. Nah, coba saya jelaskan, keselamatan adalah proses, bukannya peristiwa. Keselamatan memiliki 3 langkah. Pembenaran, penyucian, dan pemuliaan. Coba dengarkan, apa yang mereka katakan. Pembenaran, dilakukan seketika saja, yakni suatu peristiwa. Penyucian sepanjang hidup. Pemuliaan adalah kekekalan. Anda bisa memahami, sekejap, seumur hidup dan kekekalan. Pembenaran adalah ketika Allah menganggap Anda suci, tetapi Anda tidaklah suci, Anda masih berdosa. Ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Anda berpikir Anda telah menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, tetapi ternyata belum. Ketika Anda dibaptiskan, Anda berkata, "Aku telah menyerahkan hidupku kepada Yesus." Tidak. Mengapa Anda masih mendapat masalah, setelah baptisan, ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus? Anda keluar dari air, dan apa yang Anda lakukan? Sama seperti dulu, ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Anda mengambil keputusan untuk menikah dengannya. Dan Yesus menganggap Anda kudus, tetapi Anda tidak kudus. Anda lahir kembali, tetapi Anda belum bertumbuh. Anda seorang bayi yang baru lahir. Yesus menganggap Anda kudus, dibenarkan, tetapi tidak berarti Anda telah disucikan. Pembenaran, berarti Anda diberikan kebenaran Allah, tetapi itu bukanlah milik Anda. Anda memahami, Anda belumlah diubahkan. Jadi, ketika Anda dibaptiskan, Yesus menganggap Anda, memberikan kekudusan, tetapi Anda belumlah kudus. Anda belum bertumbuh, Anda belumlah dewasa, Anda baru menjadi bayi. Anda berkata memberikan hidup Anda kepada Yesus. Tetapi di Pasifik, ketika Amerika memenangkan semua pulau-pulau, ini merupakan strategi yang mereka pakai. Nomor 1, karena adanya begitu banyak serdadu musuh. Mereka tidak mau mempertaruhkan serdadunya. Jadi Amerika akan mengirimkan pesawat terbang. Dan mereka menyebutnya melunakkan tempat, dengan menjatuhkan semua bom, hingga semua musuh akan mundur. Lalu Amerika akan mengambil satu sudut di pulau, dan membuat pangkalan.
Dan dari tempat itu, yakni nomor 1, mereka akan melunakkan tempat itu, dengan menjatuhkan banyak bom. Sampai musuh pergi meninggalkan tempat itu. Nomor 2, mereka akan membuat pangkalan, di mana mereka menempatkan serdadu-serdadunya. Dan sesudah itu, mereka akan mengebom tempat yang selanjutnya. Dan ketika musuh mundur, mereka mendirikan pangkalan lainnya. Dan sedikit demi sedikit, mereka akan mengambil alih pulau itu. Dan itulah yang dilakukan Allah. Ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Dia sesungguhnya mendirikan sebuah pangkalan. Dan Yesus akan melakukan segala upaya, seperti palu, untuk melunakkan hati Anda yang penuh ambisi. Sampai Anda menyerah, dan berkata, saya tidak tahan. Lalu Yesus mengambil alih hal yang selanjutnya. Dan ketika Anda menyerahkan inci demi inci, dan Allah yang mengambil alih hal itu. Inilah yang disebut sebagai penyucian. Ketika Anda dibaptiskan, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Anda sesungguhnya membuat pangkalan. Anda membuat komitmen agar Yesus bekerja dalam diri Anda. Tetapi Anda belumlah diubahkan kan? Sekarang, proses yang selanjutnya adalah penyucian. Di mana melalui keadaan kehidupan, melalui hal-hal yang Allah izinkan, seperti dikatakan, semua hal bekerja bersama-sama. Inci demi inci, melalui tantangan dan krisis, Allah sedang mengajari Anda untuk berserah, sedikit demi sedikit. Dan Allah sedang menumbuhkan Anda, melalui proses yang disebut penyucian. Lalu ketika Anda berdoa dan berkata, Tuhan, aku mengalami masalah ini. Tolong selesaikan masalah ini. Allah berkata, engkau ingin bertumbuh, atau tidak? Karena engkau meminta aku untuk menolong engkau berserah diri. Tetapi ketika aku sedang mengajari engkau berserah diri, Anda berkata, wah, ini terlalu menuntut. Jadi semua hal ini, yang kita sebut sebagai masalah atau krisis, sesungguhnya semuanya bekerja bersama-sama. Daniel, ketika berada di lubang singa, sedang menghadapi masalah. Bangsa Israel yang dikejar oleh orang-orang Mesir, sedang menghadapi masalah. Anda bisa memahami, semua hal ini yang kita sebut sebagai krisis, adalah campur tangan Allah untuk mengajari kita berbagai pelajaran, penyerahan diri, iman, kerendahan hati, dan seterusnya. Dan gantinya kita berkata, Tuhan, hilangkan semua itu, kita berkata, Tuhan, tumbuhkanlah saya. Dan setelah hal itu, langkah selanjutnya adalah penyucian, yaitu ketika Allah akan membom hati, memalu kehidupan Anda. Dan memproses Anda inci demi inci, dengan penyerahan. Nah, dalam proses penyerahan diri ini, bukanlah karena Anda memiliki kuasa untuk berserah. Melainkan Anda memberi izin Allah membom hati Anda. Anda paham? Anda berkata, Tuhan, saya memberi izin engkau melakukan halmu, yang luar biasa. Tetapi ingatkan aku bahwa aku tidaklah sendirian. Ketika engkau berada di perairan, aku menyertai engkau. Aku senantiasa menyertai engkau tidak akan sendirian, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku. Meskipun gunung-gunung berpindah, kasih setiaku tidak akan meninggalkan engkau. Ellen White berkata, jika Allah membuka mata kita sedetik saja, untuk melihat bagaimana cara Allah bekerja dengan kasih-Nya, kita tidak akan pernah meragukan Dia lagi. Para malaikat sedang merasa heran, bagaimana kita yang berada di dunia, sedang meragu-ragukan Allah. Jika kita bisa melihat gambaran yang besar, kita akan sangat mempercayai metode Allah. Jadi, Anda memberikan izin Allah bekerja di dalam metode, kasih dan hikmat-Nya. Dan berkata, lakukan saja apa yang engkau perlu lakukan, untuk menguasai hati saya. Ellen White mengatakan, ini bukanlah satu hal yang diselesaikan seketika. Penyerahan diri dan pertumbuhan, adalah proses seumur hidup. Penyucian adalah proses seumur hidup. Ini kemungkinan kabar terbaik, di dalam sejarah alam semesta. Tidak peduli, apakah Anda bertumbuh atau tidak. Allah tidaklah menyelamatkan Anda, karena kualitas atau perbuatan Anda. Oh, Anda telah matang, dan layak masuk surga. Tidak, Anda bisa saja matang sampai level ini, Rasul Paulus, Bunda Teresa. Jika Anda meninggalkan Yesus, semua kebenaran Anda dilupakan, dan Anda terhilang. Dan jika Anda sampai di level ini, dan Anda berpaling kepada Yesus, aku menghendaki engkau, maka Anda selamat. Jadi tidak peduli di mana posisi Anda, dalam proses penyucian, dalam sekolah pertumbuhan. Tidak peduli apakah Anda di tingkat 1, tingkat 2. Tidak peduli di mana level Anda di dalam proses pertumbuhan penyucian. Dan setiap saat Anda mati, atau Yesus datang. Selama Anda terhubung kepada Yesus, dan Yesus ada di dalammu, maka Anda selamat. Karena Anda diselamatkan oleh kasih karunia, melalui iman. Bukan oleh perbuatan. Anda diselamatkan oleh kasih karunia. Ini berarti selama Anda terhubung dalam relasi, Anda tidak akan binasa. Selama Yesus ada dalam diri Anda, tidak ada orang yang bisa mengambil Anda. Tidak ada cara untuk terhilang.
Tetapi segera Anda tidak terhubung, tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang Anda telah lakukan, tidak ada cara Anda bisa diselamatkan tanpa Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam satu orang. Itu saja, Anda paham? Itu merupakan kabar terbaik. Jadi ini berarti Anda harus senantiasa terhubung. Dan selama Anda terhubung, Anda tidak perlu takut. Anda bisa memahami, saya sedang mencoba menjelaskan dasar-dasar kesalehan. Jadi ini adalah kesalehan 101. Ini adalah pendahuluan kepada khotbah. Jadi, apa yang sedang saya coba katakan adalah, tidak masuk akal untuk berkata, saya tidak bisa pergi ke dokter, karena saya sakit. Saya perlu sehat dulu, baru saya pergi. Itu yang kita lakukan. Saya tidak bisa menghadap Allah. Saya tidak bisa berdoa, saya seorang pendosa. Saya mesti membereskan tindakan saya, barulah pergi ke gereja. Lalu baru dibaptis. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, saya tidak bisa berdoa kepada Allah, karena saya telah berdosa. Sedangkan itu merupakan sebab, Anda mesti pergi kepada Allah. Pikirkan saja, jika Anda sehat, Anda tidak perlu dokter. Jika Anda sedikit sakit, Anda menunggu 2 bulan, setelah berjanji. Tetapi jika Anda mengalami kecelakaan, Anda tidak menunggu, Anda langsung ke dokter. Semakin Anda sakit, semakin dianjurkan Anda pergi ke hadapan Allah. Karena orang sakit perlu dokter. Jadi, Anda tidak bisa berkata, saya tidak bisa pergi kepada Allah, karena saya seorang berdosa. Justru karena Anda seorang berdosa, Anda mesti pergi kepada Allah. Anda bisa memahami? Jadi ini merupakan kabar terbaik. Anda bisa pergi kepada Allah setiap saat, dan dengan merendahkan diri Anda berkata, saya memerlukan engkau. Saya tidak membawa apa-apa, apapun yang saya bawa, hikmat, pendidikan, uang. Semuanya sampah. Rasul Paulus, saya menganggap semuanya. Dia telah dididik oleh Gamaliel. Memiliki pengaruh kepada kelompok Saduki, Farisi, dan guru-guru Taurat, dan memiliki masa depan cemerlang. Paulus adalah orang ternama. Dia berkata, aku menganggap semuanya itu, kata Grekanya skubalon, artinya kotoran binatang. Itu terjemahannya. Kata skubalon, kata yang dikatakan Paulus, diterjemahkan sebagai sampah, sedangkan dalam bahasa Greka, diterjemahkan sebagai kotoran binatang. Paulus berkata, semua pendidikan saya, semua uang saya, semua pengalaman saya adalah kotoran binatang. Apa yang Paulus ingin katakan, semua nilai, bernilai kosong, tanpa salib. Itulah sebabnya, Paulus berkata, saya tidak ingin mengenal apapun, kecuali Kristus dan penyalibannya. Karena itulah satu-satunya pengharapan yang kita miliki. Jika tidak ada salib, tidak ada agama. Anda bisa memahami, paham kekafiran, mencoba melakukan hal-hal untuk menyenangkan Allah, untuk mendapatkan sukacita Allah. Kita adalah orang-orang kafir, tanpa menyadarinya, karena kita mencoba hal-hal untuk menyenangkan Allah. Allah tidak perlu disenangkan. Allah adalah baik selamanya. Anda paham? Ini bahkan menyinggung Allah, ketika kita berpikir, kita mesti melakukan sesuatu untuk menyenangkan Dia. Allah mengasihi kita, bahkan ketika kita masih menjadi musuh Allah. Jadi, coba pikirkan 2 ekstrim ini, paham kekafiran dan paham Katolik. Paham kekafiran telah menggantikan Allah dengan berhala-berhala lain. Orang-orang menyembah pekerjaan mereka, mobil mereka, pendidikan mereka, diri mereka sendiri, benda-benda telah menggantikan Allah. Dan paham Katolik telah menggantikan Allah dengan perbuatan. Apa yang Anda lakukan untuk Allah? Perbuatan-perbuatan, berhala dan ikon, gambar patung orang kudus. Berhala berarti Anda memiliki Allah lain. Ikon adalah hal yang Anda lakukan untuk menyenangkan Allah, untuk mendapat kemurahan hati. Paham kekristenan menghilangkan baik berhala maupun ikon, hal-hal lain. Dan menghilangkan kebenaran diri Anda sendiri, dan mengambil Kristus dengan mengatakan, Kristus adalah satu-satunya pengharapan saya. Jadi, gantinya melakukan hal-hal agar menjadi layak. Anda menghubungkan, dan kehadiran Allah yang mengerjakannya, dan bukannya Anda yang melakukan hal-hal baik. Karena kehadiran Allah yang menghasilkan hal-hal yang baik. Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda, yang akan menghasilkan buah-buah roh. Itulah bukti, adanya kehadiran Allah. Tetapi itu bukanlah alat untuk keselamatan. Alat untuk keselamatan adalah relasi, salib dan kehadiran Allah. Semua itu adalah hasil dari keselamatan.
Coba saya jelaskan dengan memakai perumpamaan. Andaikan saja, Anda bangkrut, meskipun kita tidak mengharapkannya. Andaikan saja Anda kehilangan pekerjaan, bank mengirimkan surat dalam 2 bulan, Anda akan disita jaminannya. Mobil Anda rusak, sepatu Anda rusak, Anda berhutang kartu kredit, berhutang pinjaman uang sekolah. Anda mendapat gambarannya, Anda bangkrut. Tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada telepon. Tidak ada sama sekali. Dan tetangga Anda adalah Jeff Bezos. Dia adalah seorang multi-jutawan. Lalu Anda pergi kepadanya dan berkata, tolong, ini adalah masalah sepele bagi Anda. Beri saya pekerjaan. Apa yang saya katakan? Pekerjaan. Beri saya pekerjaan, sehingga saya bisa memecahkan masalah saya, bisa membayar hutang-hutang saya. Lalu Jeff Bezos berkata, berapa banyak hutangmu? 500.000 untuk rumah. 60.000 kepada sekolah. 40.000 buat kartu kredit. Anda paham? Jumlah totalnya $800.000. Lalu Jeff Bezos berkata, engkau tidak tahu bisnis, Bung. Engkau tidak punya pikiran bisnis. Engkau berhutang $800.000 ditambah bunga. Dan engkau menghendaki saya memberimu pekerjaan agar membayar hutang-hutangmu? Apa yang bisa kau lakukan agar menghasilkan $800.000? Anda paham? Lalu Anda berkata, saya bisa melakukan sesuatu bagi Anda. Saya bisa melakukan sesuatu bagi Anda. Itu yang Anda lakukan kepada Allah. Saya bisa melakukan sesuatu bagi Anda. Oh, Anda pergi ke gereja, pastilah mendapat upah. Saya seorang penatua jemaat. Pastilah ini ada upahnya. Tidak ada upahnya. Saya menyanyikan pujian. Ini tidak ada upahnya. Oh, saya mengadakan perjalanan misi. Ini tidak ada upahnya. Apa yang Anda lakukan, hanya untuk diri Anda saja. Saya menyucikan hari Sabat. Ini hanya untuk Anda saja. Saya makan makanan sehat. Ini hanya untuk Anda saja. Anda tidak membuat Allah lebih baik, jika Anda menyucikan hari Sabat, atau makan makanan sehat. Allah tidak butuh Anda makan makanan sehat. Allah meminta hal itu bagi Anda, bukan bagi Allah. Anda paham? Jadi pada dasarnya, Anda berkata, mungkin saya bisa melakukan sesuatu bagi Anda. Tadi malam turun salju. Izinkan saya membersihkan salju di halaman rumah Anda. Mungkin dengan itu saya memecahkan masalah saya dan membayar hutang saya. Dia berkata, baiklah, mari saya menawarkan $25 per jam untuk membersihkan salju. Anda setuju? Ya, $25 per jam, merupakan penawaran sangat menarik. Anda bekerja membersihkan salju selama 2 jam. Dia memberi upah $50. Apakah ini perbuatan atau kasih karunia? Ini perbuatan. Apakah ini membayar hutang Anda? Tidak. Bahkan ini tidak cukup buat makan. Jika Anda pergi ke Walmart dengan uang $50, 2 jam bekerja, hanya akan mendapat 1 kantung plastik belanja saja. Anda memerlukan $300 untuk mengisi kereta belanja sekarang ini. Apakah saya benar? Ya. Ketika saya pertama kali tiba di negeri ini 24 tahun lalu, bahan bakar hanya 75 sen per galon. Sekarang ini, silahkan cek sendiri. Jika Anda pergi ke Walmart dengan uang $300, kereta belanja belumlah penuh. Jadi apa yang Anda dapatkan ketika bekerja 2 jam? $50. Ini tidaklah membayar hutang-hutang Anda. Bahkan tidak bisa membayar tagihan-tagihan Anda. Ini tidaklah cukup memberi makanan untuk seluruh keluarga dalam sehari. Ini hanya memberi barang 1 atau 2 kantung plastik saja. Anda paham? Dan Anda berkata kepada Jeff Bezos, atau Bill Gates, atau siapa saja, beri saya pekerjaan lagi. Dia berkata, Anda tidak paham, Bung. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang saya berikan, Anda tidak akan bisa membayar hutang-hutang Anda. Anda masih terus berjuang. Anda perlu cara lain, agar menjadi kaya. Tidak, beri saya pekerjaan. Saya mesti bekerja lebih keras. Itulah yang Anda lakukan dalam hal kerohanian. Saya perlu bekerja lebih keras. Anda merasa letih dan berkata, wah, agama tidak bermanfaat. Anda tidak paham. Jadi, besoknya Anda kembali datang kepada Jeff Bezos dan berkata, beri saya pekerjaan lagi. Dia berkata, saya telah memberi 2 jam pekerjaan kemarin. Apakah itu menolong? Tidak. Jadi, apakah Anda tidak belajar? Jika Anda kembali mengulangi, hasilnya akan tetap sama. Anda perlu hal berbeda. Tidak. Saya tidak memiliki pekerjaan bagi Anda. Izinkan saya membersihkan rumah Anda. Saya memiliki pembantu yang membersihkan rumah saya. Rumah saya bersih. Izinkan saya memasak bagi Anda. Saya memiliki pembantu yang memasak bagi saya. Baiklah. Anda bisa membersihkan debu di dapur saya. Dapur saya bersih. Coba Anda simak. Dapurnya bersih. Anda bekerja hanya 5 menit, karena dapurnya sudah bersih. Berapa Anda harus dibayar? $25 1 jam, sekarang hanya 5 menit. $2, $3, katakan saja $5. Dia melihat kepada Anda dan berkata, wah, dia sungguh berputus asa. Anda tidak paham, tetapi orang itu berbelas kasihan kepada Anda dan memberi Anda $100. Anda hanya bekerja 5 menit. Anda layak menerima $5, tetapi orang itu memberi $100.
Apakah ini perbuatan atau kasih karunia? Dua-duanya. Itulah sebabnya ada orang Kristen yang berkata, Allah telah banyak mengerjakan, kita perlu sedikit mengerjakan. Allah tidak memerlukan Anda mengerjakan yang sedikit, karena setiap Anda terlibat, Anda membuatnya menjadi kacau. Abraham mengerjakan hal kecil, tidur dengan pelayannya, untuk membantu Allah, karena Allah tidak bisa memberinya seorang anak. Jadi, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, mencampurkan hal yang Allah lakukan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Karena mereka pikir, Allah memerlukan bantuan mereka. Allah tidak memerlukan bantuan Anda. Andalah yang memerlukan bantuan Allah. Jadi dia memberi Anda $100 hanya untuk bekerja 5 menit. Apakah itu menyelesaikan hutang Anda? Tidak. Besoknya Anda kembali datang. Tuan, beri saya pekerjaan lagi. Dia berkata, engkau datang setiap hari. Engkau berusaha keras setiap hari dengan pekerjaan. Ini tidak jalan, tetapi Anda tidak pernah belajar. Anda tidak memiliki pikiran bisnis. Coba saya jelaskan, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Anda perlu melakukan cara saya. Apa cara Anda? Hal yang saya tahu, adalah dengan bekerja untuk menyelesaikan hutang saya. Tidak, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan jika Anda bekerja seumur hidup Anda bahkan tidak bisa bertahan bulan demi bulan. Atau menabung $1.000 atau $20.000. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa membayar $100.000 dan memiliki jumlah $200 juta dan menjadi kaya. Cara Anda tidak jalan. Izinkan saya mengajarkan sesuatu kepada Anda. Anda menang lotere? Tidak. Apakah yang ada di televisi? Bukan. Duduklah dan ceritakan kehidupan Anda. Oh, saya tidak punya waktu, saya harus bekerja, saya mesti melakukan hal untuk menyelesaikan masalah saya. Duduklah. Saya tidak punya waktu. Duduk. Itulah yang Anda perlukan. Ceritakan kehidupan Anda. Perlu waktu 30 menit. Itu yang Anda lakukan dalam doa. Perlu waktu 15 menit. Duduklah. Bersantai. Saya tahu masalah Anda. Saya tahu Anda berhutang. Ceritakan hidup Anda. Dan Anda mulai bercerita, terus berlanjut, dan lupa waktu, sehingga Anda berbicara selama 2 jam, dan menceritakan hidup Anda. Dia berkata, wah, saya tidak tahu. Saya suka Anda mengaku dan dengan rendah hati menceritakan keadaan Anda. Ketika Anda mencurahkan isi hati Anda, saya menyukainya. Sekarang kita berteman, Anda tidak datang hanya untuk sekedar uang. Sekarang kita saling berbicara, kita adalah teman. Nah, izinkan saya menceritakan hidup saya. Dan dia berbicara, wah saya tidak tahu kehidupan Anda. Dia berbicara selama 2 jam. Dan setelah melewatkan waktu selama 4 jam, Anda mengenal dia, dan dia mengenal Anda. Dan terjalinlah persahabatan. Dan karena sekarang kita berteman, saya akan melakukan sesuatu bagi Anda. Saya tidak biasa menolong orang asing. Tetapi teman adalah keluarga. Dia menuliskan cek seharga $500 juta. Apakah ini cukup? Nah, jangan tersenyum. Bagaimana $600 juta? Apakah Anda senang? Berapa banyak yang Anda mau? $700 juta? Berapa banyak jumlah yang membuat Anda senang? Baik, dia menuliskan cek $700 juta karena dia memiliki miliaran dolar. Ini hal kecil. Ini merupakan hadiah. Anda berkata, ayolah, jangan bergurau. Ini susah diterima akal. Ini susah diterima. Jangan bergurau. Ini pasti pura-pura. Dia berkata, tidak. Ini adalah cek nyata. Ah, itulah yang kita lakukan. Kita tidak mempercayai kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah terlalu baik. Itulah yang kita lakukan. Dia berkata, ini nyata. Ini sebuah pemberian. Anda tidak akan pernah bisa, meskipun diberi kehidupan 100 kali, dan bekerja seumur hidup Anda. Dengan tidak makan, dengan tidak membayar tagihan, dan hanya menabung, Anda tetap tidak akan bisa memperoleh jumlah uang ini. Anda tidak akan bisa membayar hutang-hutang Anda tidak akan bisa memperoleh uang. Anda tidak akan bisa memecahkan masalah Anda. Apa yang Anda perlukan adalah kasih karunia. Dan disinilah Anda mulai, saya memberi Anda kasih karunia. Saya tidaklah memberikan kasih karunia kepada orang-orang asing, yang hanya akan memanfaatkan saya, menyalahgunakan pemahaman dan uang saya. Kita membutuhkan suatu relasi, dan jika saya telah mengenal Anda, dan bisa mempercayai Anda, karena Anda jujur, maka saya akan memberikan kasih karunia saya. Anda mesti mengadakan hubungan dengan saya, agar bisa mendapat kasih karunia saya. Anda bisa memahami, dan orang itu memberi Anda cek seharga $500 juta. Anda berkata, wah, apakah ini nyata? Dia menjawab, ya, Anda masih meragukannya, tapi ada seberkas pengharapan. Wah, ini akan nyata. Anda berkata, tahan sebentar. Anda berlari ke bank dan mengeceknya. Anda bertanya kepada kasir, Pak, tolong cek apakah ini benar? Dan dia menjawab, ya, ini benar. Oh, apakah ini benar? Ya, benar. Apa yang ingin Anda lakukan? Tolong depositokan sebelum orang itu berubah pikiran. Mereka mendepositokannya, tetapi Anda masih meragukannya. Lalu Anda mencek online dan berkata, $700 juta dalam akun saya. Lalu Anda jatuh. Kemudian Anda mengambil telepon dan menelepon istri Anda. Sayang, duduklah. Apa yang terjadi? Apa engkau mengalami kecelakaan? Tidak. Coba cek online, kita menerima pemberian $700 juta. Dia berkata, sayang, apakah engkau mabuk? Tidak. Ini tidak bisa nyata. Itulah yang kita lakukan. Kasih karunia Allah tidak bisa nyata. Ini terlalu baik. Sayang, coba online. Jeff Bezos memberi saya cek $700 juta. Dan mereka mengeceknya, memang masuk ke dalam akun. Kami sekarang kaya, kami sekarang selamat. Mulai sekarang kita tidak usah bekerja untuk menyelamatkan diri.
Semua selesai. Kita selamat. Kita bisa bersukacita. Dia berkata, engkau gila. Tetapi dia segera online dan mulai berteriak. Maka mulai dia menghubungi saudara-saudaranya. Lalu dalam beberapa detik, Anda mulai merenungkan. Dan Anda berkata, wah, apa yang telah saya lakukan, untuk layak menerima ini? Tidak ada, saya hanya membuat relasi. Dan bagi saya ini merupakan suatu titik permulaan baru, karena dia telah menyelamatkan hidup saya. Saya akan kembali kepadanya dan berkata, izinkan saya membersihkan rumah. Tidak perlu. Saya tidak membersihkan untuk dibayar. Anda telah memberi saya, yang saya tidak bisa membayarnya. Saya membersihkan, karena saya mengasihi Anda. Saya akan menyemir sepatu Anda, membereskan kebun Anda. Dengan sukacita saya akan melayani Anda, karena saya terancam bahaya, dan Anda menyelamatkan saya. Saya ingin melakukan sesuatu. Ini tidak perlu. Saya tahu, ini saya lakukan bukan untuk membayar hutang, melainkan karena saya senang. Karena saya senang, Anda telah melakukan sesuatu bagi saya, maka saya akan membalasnya. Anda ingin membereskan taman saya? Adalah baik untuk melakukannya bersama-sama. Anda bisa memahami, kemudian Anda dan orang itu berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama. Bukan untuk diselamatkan, melainkan karena Anda memahami Anda telah diselamatkan. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan, tidak melakukannya, karena mereka tidak memahami nilai dari kasih karunia. Mereka tidak memahami nilai salib, karena jika mereka memahami, pastilah mereka akan melayani. Anda paham, jika Anda benar-benar memahami salib, pastilah Anda melompat, bernyanyi, melayani dan tidak menyelesaikan apapun. Saya mesti lebih banyak berbuat, bukan untuk diselamatkan, melainkan karena Anda memahami, Anda telah selamat. Hutang-hutang saya dihapuskan. Saya akan berada di surga untuk selamanya. Tidak seorang pun bisa menyentuh saya, kecuali dengan seizin Allah. Saya selamat. Jika Anda memahami hal ini, pastilah Anda melayani, bukan untuk diselamatkan, melainkan karena memang Anda telah diselamatkan. Anda bisa memahami, kitalah yang mengubahkan proses. Kita melakukan perbuatan agar mendapat selamat, menggantikan relasi agar mendapat selamat. Anda memahami bagaimana cara kerja kesalehan? Ini belumlah khotbah, saya baru mencoba menjelaskan sedikit. Jadi, apakah perubahan itu mungkin? Ya. Apakah pertumbuhan itu mungkin? Ya. Apakah ini perlu, agar diselamatkan? Tidak. Haruskah kita melakukan perbuatan baik? Ya. Mengapa? Untuk diselamatkan? Tidak. Tidak peduli apapun yang Anda perbuat, Anda tidak pernah layak menerimanya. Mengapa? Kita mesti terhubung. Semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, karena kita memahami Yesus mengasihi kita. Dan kita benar-benar ingin melayani Yesus. Sekarang Anda paham, bagaimana keselamatan itu bekerja? Jika umat-umat kita memahami hal ini, mereka tidak akan bersedih lagi. Mereka akan mengalami damai, sukacita, dan senang melayani. Mengapa? Karena adanya Yesus yang hidup dalam diri mereka. Karena Yesus telah memberi mereka kasih karunia. Coba saya jelaskan. Sederhana saja. Bayangkan saja. Saya membaca ini di internet. Apakah benar atau tidak? Saya membacanya di internet. Bertahun-tahun lalu, ada orang yang memiliki telepon selular, pertama sekali. Belum ada kamera, dan lain-lainnya. Dan orang ini tidak paham tentang belajar roaming, program data, pada masa itu. Dia hanya tahu sedikit pengetahuan mendasar tentang telepon selular. Lalu dia pergi ke Kanada untuk berlibur. Dan dia melewatkan waktu liburan 1 bulan, dan menonton film di telepon selularnya dari pagi hingga malam hari. Dan tagihannya, saya memiliki fotonya di internet, berjumlah $87.600. Setelah 1 bulan, karena dia tidak paham tentang data pemakaian internet. Mendengar musik, menonton film, dan mengadakan pembicaraan roaming dari Kanada ke Amerika. Berjumlah $87.000, $3.000 untuk pembicaraan roaming. Dan yang sisanya sejumlah $84.000 untuk pemakaian data. Orang ini berkata, kalian semua gila. Tagihan telepon seharusnya $60 per bulan, dan bukan $87.000. Tetapi perusahaan telepon menjawab, tidak, kami benar. Anda berhutang jumlah uang ini, karena Anda tidak membatasi pemakaian data dalam megabyte atau gigabyte. Dan itu jumlah totalnya. Orang ini menjawab, saya tidak tahu dan saya tidak bisa membayar, karena saya hanya seorang mahasiswa. Dan perempuan dari perusahaan seluler berkata, nah, inilah hal yang akan kami lakukan bagi Anda.
tidak masuk akal mengajukan Anda ke pengadilan. Jika Anda kami masukkan ke penjara, toh uangnya juga tidak kembali. Nah, ini adalah satu pengampunan satu kali saja. Kami akan membatalkan tagihan telepon satu kali saja. Tetapi jangan lakukannya lagi, kami tidak akan mengampuni Anda, jika Anda berbuat hal yang sama untuk kedua kalinya. Buat rencana pemakaian data, maka Anda selamat. Mahasiswa ini diampuni. Lalu dia menjumpai teman mahasiswanya dan berkata, kamu berhutang kepada saya 27 sen. Mengapa? Sebab ketika ban mobil Anda bocor, kamu meminjam telepon seluler saya, untuk menghubungi AAA perusahaan derek. Dan karena kamu, saya mendapat masalah dengan Verizon, perusahaan internet. Orang-orang seperti kamu, bisa meminjam telepon, dan tidak membayar. Kamu menghabiskan 27 sen. Anda bisa memahami? Orang-orang yang tidak memahami kasih karunia, apa yang Allah telah lakukan bagi mereka di kayu salib. Orang-orang yang tidak memahami betapa besarnya hutang dosa mereka, sehingga membunuh Yesus. Orang-orang yang tidak memahami betapa besar harga keselamatan. Betapa besar nilai kekekalan. Allah akan memberi Anda sorga. Dapatkah Anda mengukur sorga? Tidak peduli betapa besar dan kayanya, khayal yang Anda miliki. Pikiran manusia tidak bisa membayangkan sorga. Ketika Anda masuk ke sorga, Anda akan melupakan semua penderitaan Anda dan berkata, wah, saya tidak peduli. Paulus juga berkata, pencobaan yang ada sekarang, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Sorga akan berlaku untuk masa kekekalan. Anda bisa memahami? Jadi, ketika ada orang yang tidak menyadari betapa besar hutang dosa mereka, dan betapa besar karunia Allah di kayu salib, dan betapa besar nilai kekekalan Allah, mereka mendapatkannya secara cuma-cuma. Tetapi mereka tidak pernah menyediakan waktu untuk memahami kasih karunia yang luar biasa, yang diberikan secara cuma-cuma. Mereka tidak pernah menyediakan waktu untuk merenungkan, wah, ini yang saya dapatkan, 700 juta dolar. Anda bisa memahami? Mereka tidak pernah merenungkannya, karena mereka tidak memahami hal yang Allah telah lakukan bagi mereka. Mereka tidak memahami kasih karunia, dan karenanya, mereka tidak bisa meluaskan kasih karunia bagi orang-orang lain, karena Anda tidak bisa memberi hal yang tidak ada pada diri Anda. Agar bisa memberi, Anda mesti menerima. Bagaimana bisa Anda meluaskan kasih karunia, jika Anda sendiri tidak menerimanya? Jadi, itu yang menjadi alasan, kamu berhutang kepada saya 27 sen. Anda paham, perumpamaan mengenai orang yang berhutang. Ada dalam presentasi yang lainnya. Ada peta yang menunjukkan, sesungguhnya dia mesti hidup 160.000 tahun. Pada masa itu, orang dibayar 1 denarius untuk 1 hari. Gaji untuk serdadu Roma untuk 1 hari adalah 1 denarius. Jadi ini jumlah upah untuk 1 hari. Dan orang yang berhutang itu, bukan 10.000 denarius, melainkan 10.000 talenta. Jika saya menunjukkan peta, berapa banyak denarius dalam 1 talenta emas, orang itu mesti bekerja selama 160.000 tahun. Bukan 160 tahun, melainkan 160.000 tahun. Berapa banyak kehidupan yang Anda mesti serahkan agar bisa membayar hutang 10.000 talenta? Pada dasarnya, pekabarannya adalah, Anda tidak akan bisa menggantikan nyawa Yesus. Anda tidak akan bisa membayar kekekalan. Tidak peduli, berapa banyak perbuatan baik yang Anda lakukan. Melainkan hanya kasih karunia. Dan jika Anda menyediakan waktu, dalam merenungkan apa yang Yesus telah lakukan bagi Anda, Anda begitu terperangah, sehingga Anda akan berkata, saya akan melakukan apapun untukmu. Saya tahu, ini tidak akan sepadan, ini bagaikan setetes air dalam seember air, tetapi karena saya mengasihi engkau, saya bahkan akan bersuka cita mati untukmu. Ini akan merupakan sebuah hak istimewa. Anda bisa memahami, dan Anda tidak akan ada masalah dalam meluaskan kasih karunia. Ketika Allah telah mengampuni 10.000 talenta, mengapa harus ada masalah dalam mengampuni 27 sen? Anda bisa memahami, tetapi orang-orang yang tidak memahami kasih karunia, menjadi orang-orang Kristen yang jahat. Bahkan anjing pun lari menghindar dari mereka. Anda paham maksud saya? Oh, saudari, bagaimana Anda bisa datang ke gereja, berpakaian seperti itu? Pulang ke rumah dan ganti baju. Bisa saja perempuan itu datang dengan berpakaian yang tidak semestinya. Tetapi Anda jangan menghakimi. Setan di dalam bahasa Greka, adalah hoantidikos, yang artinya, seseorang yang menghakimi saudara-saudaranya. Dan Ellen White berkata, jika Anda menghakimi orang lain, Anda mengenakan tabiat setan kepada diri Anda. Anda dengar itu? Anda tidak memiliki hak untuk menghakimi. Allah memanggil Anda untuk mengasihi dan untuk menyelamatkan. Ya, bisa saja saudari atau saudara itu melakukan sesuatu kesalahan.
Anda mesti mendoakan mereka, Tuhan, saya tidak ingin mereka masuk neraka. Saya ingin mereka masuk sorga. Maka Anda mendoakan mereka. Ketika Anda memahami apa yang Allah telah lakukan bagi Anda. Anda paham? Rahmat, rahmat ajaib. Sungguh indah suara yang menyelamatkan orang celaka seperti saya. Masalah yang kita alami adalah kita selalu membandingkan orang dengan orang, dan bukannya orang dengan Allah. Ketika saya membandingkan diri saya dengan Anda, hei, saya lebih baik daripada Anda. Tetapi jika saya membandingkan diri saya kepada Allah, semua kita layak mati. Dan saya tidak merasa lebih unggul, karena semua kita adalah orang-orang berdosa. Dan kita begitu sibuk, melihat kepada orang-orang, dan kepada hal-hal, dan kepada diri sendiri, sehingga kita tidak pernah menyediakan waktu memandang kepada Allah. Dan hal ini membuat kita menjadi tertekan atau menjadi sombong. Terlalu banyak melihat kepada hal-hal dan kepada orang-orang, dan terlalu sedikit melihat kepada Allah. Maka Anda menjadi sombong, hei, lihat saya. Atau Anda menjadi tertekan, wah saya seorang pendosa. Arahkan mata Anda kepada Yesus. Jangan arahkan mata Anda kepada masalah. Fokus kepada Yesus, senantiasa. Dan yang menjadi masalah kita, adalah kita tidak mengenal Allah kita. Jadi hidup kekal bukan karena apa yang Anda lakukan, melainkan siapa yang Anda kenal. Keselamatan, dengarkan baik-baik, keselamatan adalah seorang pribadi. Kesalehan bukanlah perbuatan, melainkan seorang pribadi. Anda mendengar, kesalehan adalah seorang pribadi. Semakin Anda memandang kepada Yesus, semakin Anda mengenal Dia. Dan semakin Anda mengenal Dia, tanpa usaha-usaha manusia, Anda diubahkan. Renungkan ayat Alkitab yang berkata, kita memandang seperti dalam cermin. Dan kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya, dengan cara memandang. Itu yang dikatakannya. Kita diubahkan dari satu kemuliaan, kepada kemuliaan lainnya dengan memandang. Ellen White berkata, di kaki kayu salib. Ketika kita merenungkan kasih Yesus, tabiat Yesus, apa yang telah dilakukannya bagi kita? Ellen White berkata, tanpa usaha-usaha manusia, kita semakin diubahkan ke dalam gambarannya, dengan merenungkannya. Semakin Anda melewatkan waktu bersama Yesus, semakin Anda dipenuhi oleh kasih Yesus. Dan semakin memahami kehadirannya, maka Anda akan berkata, wah. Dan semakin Anda memahami Yesus, semakin Anda diubahkan, tanpa Anda menyadarinya, menjadi seperti Yesus. Apa saja yang Anda renungkan, ini mengubahkan pikiran Anda. Anda paham, dan semakin Anda mengasihi Yesus, dan semakin Anda menyadari kebutuhan akan Kristus, seperti yang Ellen White katakan, semakin Anda dekat kepada salib. Semakin Anda membenci diri Anda sendiri. Orang-orang berkata, pendeta, saya telah melakukan hal itu, dan merasa lebih buruk. Maka saya berkata, puji Tuhan. Mengapa, saya merasa lebih buruk, dari yang sebelumnya? Tidak saudara, dulu, Anda tidak tahu memiliki kanker, tetapi sekarang Anda tahu. Anda paham, Anda sakit, tetapi berada terlalu jauh dari Yesus, untuk mengetahui bahwa Anda sakit. Sekarang Anda menyadari bahwa Anda sakit. Jadi ada harapan bagi Anda, karena sekarang Anda pergi ke dokter. Jadi, seperti yang dikatakan Ellen White, semakin dekat kita kepada Yesus. Semakin buruk keadaan diri kita, jika kita membandingkan diri kita kepada Yesus. Dan semakin kita memahami, bahwa kita memang membutuhkan Yesus. Kita tidak bisa melakukan apapun, tanpa Yesus. Dan selanjutnya Ellen White berkata, semakin jauh kita dari salib, semakin kita merasa lebih baik, dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang merasa dirinya baik tentang dirinya, adalah karena mereka jauh dari Yesus. Ketika Anda lebih dekat kepada Yesus, Anda akan merasa jauh dari baik. Dan hal ini, membuat Anda sadar, memang saya memerlukan Allah. Saya tidak bisa melakukannya. Sekarang saya mengetahui tipu daya hati saya. Teliti saya, Tuhan, sebab saya tidak mengetahui diri saya sendiri. Anda paham? Dan ketika Anda sudah merasa jelek, ini akan mendorong Anda untuk menemui Yesus semakin sering, untuk menghendakinya lebih lagi, untuk semakin mendekat kepada Yesus. Anda bisa memahami perkataan saya? Jadi ini merupakan prosesnya. Ketika Anda mencari Allah, Allah berkata, jika engkau berlari mencari aku pun akan lari kepadamu. Allah tidak akan datang serta-merta, karena ini bisa membuat Anda mati. Allah akan mendekat 1 inci lagi. Dan ketika Anda melihat Allah, Anda akan terpesona. Dan Anda memahami, Anda semakin memerlukannya. Dan semakin Anda mengagumi kasih dan hikmat Allah. Lalu Anda semakin menginginkan kehadiran Allah, dan Allah akan semakin mendekat, inci demi inci. Dan ini merupakan proses seumur hidup. Dan semakin Anda dekat kepada Allah, semakin Anda diubahkan, hingga mencapai titik, Anda melupakan diri sendiri secara penuh. Dan Allah akan secara penuh mengambil alih hati Anda, inci demi inci. Inilah yang disebut penyucian, sanctification. Ini bukan karena perbuatan Anda, melainkan semakin datang dekat kepada Yesus. Apa Anda memahami? Ya. Dan semakin Allah mengubahkan Anda, sampai mencapai derajat, Anda menjadi menyatu. Maka orang berkata, saya melihat Anda berjalan bersama Yesus.
Saya bisa melihat Yesus di dalam diri Anda. Dan tanpa Anda melakukan hal-hal khusus. Orang-orang menjadi tertarik, karena mereka melihat kasih karunia, kasih, hikmat, karena Allah hidup di dalam diri Anda. Bukan Anda lagi yang hidup, melainkan Allah yang hidup di dalam diri Anda. Dan itulah keselamatan, Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Apakah Anda paham? Anda tidak bisa melakukan hal itu. Apa yang mesti Anda lakukan? Carilah Allah setiap hari. Dan mengizinkan Allah melakukan segala sesuatunya. Allah sangat mampu melakukan segala sesuatu secara maksimal. Jika Tuhan menyelamatkan perempuan di sumur Yakub, jika Tuhan menyelamatkan Zakheus, jika Tuhan menyelamatkan pencuri di kayu salib, jika Tuhan menyelamatkan Rahab, dan bahkan menyelamatkan Paulus sang penganiaya, maka Tuhan bisa menyelamatkan siapa saja. Apa yang mesti Anda kerjakan adalah mengizinkan Allah melakukan tugasnya. Dan jangan pernah mencoba menggantikan kebenaran Allah dengan perbuatan Anda sendiri. Mestikah kita memiliki perbuatan-perbuatan baik? Ya. Apakah kita membuatnya menjadi pahala? Tidak. Bagaimana kita diselamatkan? Dengan semakin dekat kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Bahkan di dalam kerajaan sorga, kita tidak akan pernah memahami secara penuh, selama masa kekekalan, kasih dan hikmat Allah. Karena kita terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Agar bisa memahami Allah, Anda harus menjadi Allah. Jadi itu menjadi sebab, seperti dikatakan oleh Ellen White, selama masa kekekalan, kita akan terus belajar, dan semakin dekat dan semakin belajar, dan semakin mengasihi Yesus. Dan kita akan sangat terkagum-kagum. Dan tidak akan berhenti belajar. Anda bisa memahami? Kita berada sangat jauh dari Tuhan. Dan keselamatan adalah kembali menghubungkan. Itulah keselamatan. Segera Anda terhubung, Anda tidak perlu khawatir. Dimanapun posisi Anda, tidak menjadi masalah, selama Kristus ada di dalam diri Anda selamat. Paham? Kita belum masuk jam khotbah malam ini. Ini masih ada dalam pendahuluan, dengan 46 slide. Ini memang begitu, dan adanya kisah-kisah. Saya masih ada kisah-kisah, tetapi tidak tersedia cukup waktu. Waktu kita sudah habis. Baiklah, kalau begitu, saya akan menceritakan sebuah kisah. Izinkan saya memberi Anda beberapa kutipan yang sangat dahsyat. Coba Anda dengarkan kutipan berikut ini. Anda adalah seorang yang berdosa. Anda tidak bisa mendamaikan dosa-dosa masa lalu Anda. Dan Anda tidak bisa mengubah hati Anda. Di masa sekarang, maupun di masa yang sudah lampau, agar diri Anda menjadi kudus. Tetapi Allah berjanji melakukan semua perubahan ini, melalui Kristus. Jadi peranan apa yang mesti Anda lakukan? Anda mesti mempercayai. Abraham mempercayai Allah, dan dianggap saleh, meskipun sebelumnya dia berdusta mengenai istrinya, lalu tidur bersama pelayannya, dia orang berdosa, tetapi bertumbuh. Abraham mempercayai Allah mampu, dan Abraham menghubungkan dirinya kepada Allah setiap hari, seperti dikatakan Alkitab, Abraham berjalan bersama Allah. Jadi, karena Abraham menghubungkan dirinya kepada Allah, Allah menganggapnya sebagai orang benar. Jadi pada dasarnya, apa itu pembenaran? Yesus mengambil kebenarannya dan menaruhnya kepada Anda, jubahnya sendiri. Dan mengambil keadaan Anda yang berdosa, dan menaruhnya kepada dirinya sendiri. Dan Anda dianggap saleh seperti Kristus, dan Kristus dianggap berdosa seperti Anda. Bukankah ini suatu hal besar? Sehingga Yesus mau memberikan kebenarannya yang ilahi dan sempurna. Dan Anda dianggap tidak pernah berdosa, dan Yesus yang menanggung semua dosa-dosa Anda. Ini merupakan hal yang tidak layak, tidak pernah Anda capai, tetapi Anda mendapatkannya. Ini terlalu ideal, tetapi merupakan hal yang sesungguhnya. Anda paham? Inilah pembenaran itu, bukan karena Anda kudus. Melainkan Allah menganggap Anda kudus, dengan memberikan kebenaran Kristus. Dan kemudian Allah mengharapkan Anda, agar berjalan semakin dekat dan bertumbuh. Inilah yang disebut sebagai pengudusan. Anda terhubung, dan mengizinkan Allah melakukannya. Anda tidak bisa melakukan, hanya Allah saja. Jadi Abraham mempercayai. Allah berkata kepada Abraham, pikirkan mengenai hal tidak mungkin, pikirkan hal gila yang tidak mungkin. Iman adalah gila. Allah berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Hujan akan turun dan membanjiri dunia. Apakah Anda gila untuk mempercayai hal itu?
Ketika belum ada hujan sekalipun di bumi, pada masa itu, Allah berkata kepada Raja Yosafat, taruhlah koor biduan, di depan para serdadu. Apa Anda mau menyanyi di dalam koor biduan itu? Anda bisa memahami, iman adalah hal gila. Allah berkata kepada Anda, berdoalah agar matahari berjalan mundur. Apa yang akan terjadi kepada sistem tata surya, ketika matahari berjalan mundur? Kepada gaya gravitasi, pikiran manusia tidak bisa memahami pekerjaan Allah. Jadi ketika Allah berkata kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang. Demikian juga akan banyaknya, keturunanmu. Abraham bisa saja berkata, wah, tunggu sebentar. Saya berumur 75 tahun, dan Sarah berumur 65 tahun. Sarah sudah dalam keadaan menopause, dan tidak mungkin lagi bisa memiliki anak. Bahkan jika melalui mukjizat, Sarah bisa hamil, paling hanya bisa dapat 1 atau 2 bayi, sedangkan engkau berkata, akan sebanyak bintang-bintang. Untuk logika manusia, ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi Abraham tidak mengizinkan dirinya untuk memikirkan hal ini. Dia berkata, saya tidak peduli bagaimana cara mendapatkan kebenaran. Tetapi Allah bisa, jika Allah berkata, jadilah anak-anak, maka dengan seketika akan ada 1 juta anak-anak. Apakah Allah akan bisa melakukan hal itu? Jadilah anak-anak, maka Anda melihat, ada 150 anak-anak. Jadi Abraham berkata, saya tidak peduli, jika saya tidak bisa melakukannya. Sepanjang Allah berjanji, saya mempercayai firman-Nya. Ini adalah iman. Saya mempercayai firman-Nya, saya tidak perlu tahu, bagaimana atau kapan, yang penting, saya mempercayai firman-Nya. Dan Allah berkata, itulah hal yang aku bicarakan. Abraham mengenal aku, dan karena imannya, Allah menganggap Abraham orang benar. Jadi bagaimana cara Anda mendapatkan pembenaran? Anda mempercayai janji-janji Allah. Anda tidak perlu mencoba memahami, tidak mencoba agar layak, tidak mencoba mendapatkannya, melainkan Anda memilih untuk mempercayai. Saya tidak layak, saya tidak memahami, saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya percaya janji-janji Allah. Dan pada saat Anda percaya, pada saat itu juga Anda dibenarkan. Bukankah ini sangat luar biasa? Ya, mengapa Anda tidak melompat? Saya berharap Anda berkata, ya, sambil melompat. Pada saat Anda percaya, Anda dibenarkan, seperti di dalam Alkitab dikatakan, ketika Abraham percaya, seketika itu juga Allah menganggapnya benar, tetapi di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Allah menganggap Abraham sama salehnya, seperti Allah sendiri. Wah, pada saat Anda percaya, Allah menganggap Anda sama salehnya seperti Allah sendiri. Ini bisa menjadi alasan untuk Anda bisa bernyanyi, berseru dan melompat. Dan jika kita bisa memahami hal ini, kita seharusnya menjadi orang-orang paling berbahagia di bumi. Bagaimana Anda bisa memberikan studi Alkitab kepada orang, jika Anda sendiri tidak mengalami hal itu? Anda mesti mendapatkannya, maka Anda mendapatkan sukacita yang sudah tidak ada lagi dalam masyarakat kita. Dan mereka berkata, wah, apakah Anda menang lotre? Anda bersinar-sinar dan berbahagia. Lalu, Anda memiliki hal yang bisa diberikan. Anda paham, Abraham percaya. Dan Alkitab mengatakan, Abraham mempercayai lebih dari apapun juga, bahwa Allah mampu melakukan hal yang dijanjikannya. Abraham percaya, di luar logika manusia, bahwa Allah mampu menggenapi hal yang sudah dijanjikannya. Itulah kebenaran. Dengarkan baik-baik. Anda harus percaya. Jika Anda percaya, Allah akan menyertakan bukti-buktinya. Bagaimana caranya? Saya tidak peduli. Jangan menunggu, sampai Anda merasakannya. Tetapi pendeta, saya sudah berdoa, tetapi tidak merasakannya. Apakah Anda berpikir bisa merasakan kebenaran, atau pengampunan, seperti aliran listrik? Oh, saya sudah diampuni. Anda tidak merasakannya, tidak membawinya, tidak melihatnya, tidak layak, tidak perlu membayar. Ini adalah iman. Jangan menunggu, jangan mencampurkan kimiawi Anda, perasaan hati Anda dengan tabiat Allah. Allah mengasihi Anda, apakah Anda merasakannya atau tidak merasakannya? Allah bekerja dalam diri Anda, apakah Anda merasakannya atau tidak merasakannya? Kimiawi Anda tidak ada kaitannya dengan tabiat Allah. Apapun perasaan Anda, Allah tetap mengasihi Anda. Anda paham, jangan menunggu, sampai merasakannya. Dan Ellen White berkata, ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, memberi kesan kepada cara kita berpikir. Jika sering berbicara negatif, Anda akan merasa depresi. Jika sering berbicara positif, Anda akan merasa berbahagia. Ucapkan, saya percaya kepada bukit-bukit. Bukan karena saya merasakannya, melainkan karena Allah sudah berjanji. Allah tidak bisa berdusta. Garis mendasarnya, jika Allah mengatakannya demikian, saya percaya, saya bersuka cita.
Sama seperti anak saya, ayah saya akan memberi saya sebuah sepeda motor. Mari bersukacita, pikirkan alinea yang selanjutnya. Melalui tindakan sederhana dalam mempercayai Allah, Roh Kudus telah memberikan suatu kehidupan baru di dalam hati Anda. Anda telah dilahirkan sebagai seorang anak ke dalam keluarga Allah. Dan Allah akan mengasihi Anda, sama seperti Allah mengasihi anaknya, Yesus. Wah, sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Hanya dengan percaya, seketika itu juga, Anda masuk ke dalam keluarga Allah. Dan hal itu membuat Allah untuk bekerja di dalam diri Anda. Anda selamat. Tidak ada orang yang bisa merebut Anda dari tangan Allah. Anda tidak akan hilang. Pikirkan saja hal ini. Dengar baik-baik, tidak bisa untuk siapapun merebut Anda dari tangan Allah, selama Anda terhubung kepada Allah. Anda benar-benar aman. Ketika Anda membaca janji-janji Allah, ingatlah semuanya itu merupakan ungkapan dari kasih dan belas kasihan yang luar biasa. Hati besar dari kasih yang tak terbatas, ditarik kepada orang berdosa dengan belas kasihan yang tanpa batas. Dengar baik-baik, ketika Anda ditarik kepadanya, apa ini? Suatu relasi. Anda ingin semakin mendekat. Ketika Anda mendekat kepada Allah dengan pengakuan dan pertobatan, Allah akan mendekat kepada Anda dengan belas kasihan, pengampunan dan suatu hidup yang baru. Siapa yang mengerjakan hidup yang baru? Allah. Tidaklah dikatakan, Anda akan mengubahkan hati Anda, melainkan, aku akan memberi Anda suatu hati yang baru. Anda tidaklah mengubahkan hati Anda. Kita tidak akan sempat mendengar khotbah. Izinkan saya memberikan sebuah kisah, lalu kita tutup. Jika Anda pernah membaca sebuah buku karya Dave Rover, yang adalah mantan prajurit di Vietnam. Dan dia menjadi sersan, yang membawahi sekitar 20 prajurit. Dan mereka ditugasi semacam tugas mustahil, tugas bunuh diri. Untuk menyusuri sebuah sungai, yang tidak bisa dilalui siapapun. Orang yang pergi ke sungai itu, akan mati. Dan mereka harus menuju ke sebuah pangkalan. Mereka pergi di malam hari, agar musuh tidak melihat dan menembak. Dan mereka tidak naik perahu motor, melainkan naik perahu tenaga baterai, sehingga tidak terdengar. Dan mereka menyusuri sungai dengan diam-diam, dengan sekitar 20 prajurit. Salah satu musuh, dari tepi sungai melihat mereka, dan melemparkan sebuah granat ke perahu mereka. Tetapi granat ini adalah granat fosfor. Siapa yang tahu, apa itu granat fosfor? Granat fosfor akan terus menyala, selama ada oksigen, tidak akan bisa memadamkan apinya. Granat ini akan terus menyala sampai semuanya habis terbakar, selama masih ada oksigen. Jadi, ketika Dave Rover melihat granat ini, dia tahu, mereka semua akan mati. Dan untuk menyelamatkan rekan-rekan prajurit, dia mengambil granat itu untuk dilemparkan ke air, tetapi granat itu meledak, tepat di tangannya. Granat itu mengoyak tangannya, bagian dari kepalanya, bagian dari perutnya, dan bagian dari pinggulnya. Dan Dave mulai terbakar, ketika fosfor menyirami tubuhnya. Rekan-rekannya berusaha memadamkan api, tetapi tidak berhasil. Jadi Dave melompat masuk ke air. Tetapi dia harus bernafas. Segera ketika dia muncul di permukaan air, dan ada oksigen, mukanya mulai terbakar kembali. Jadi Dave ditaruh kembali di dalam air. Mereka menyadari, tidak akan bisa memadamkan api, selama masih ada oksigen. Jadi rekan-rekannya menyelimuti dia dengan selimut, kecuali hanya bagian mulut. Dan mulutnya mulai terbakar. Jadi rekan-rekannya menutup mulutnya dan membuat lubang untuk sedotan. Jadi dengan cara itu, Dave bisa bernafas. Jika tidak, dia akan terus terbakar, kecuali jika tidak ada oksigen. Mereka membawa Dave ke rumah sakit, dan dirawat selama 6 bulan. Para dokter melakukan operasi berulang kali. Para dokter menempatkan kantung plastik, menggantikan perutnya. Memasangkan lengan palsu, memasangkan kaki palsu, dan pada dasarnya, Dave kelihatan seperti monster. Dan dalam keadaan seperti itu, Dave berkata kepada perawatnya, saya tidak ingin hidup lagi. Tidak ada hal atau orang di dunia, yang bisa menolong saya. Tidak ada harapan bagi saya. Apapun yang saya usahakan, saya tidak akan pernah bisa memperbaiki kehidupan saya lagi. Saya tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Saya tidak akan dicintai oleh orang lagi. Saya akan menjadi manusia menakutkan. Saya tidak akan bisa memiliki pekerjaan lagi. Saya tidak berpengharapan. Tidak ada hal yang bisa saya usahakan, untuk memperbaiki keadaan saya. Lalu perawat itu berkata, kan ada kasih karunia. Dave menjawab, itu hanya teori. Siapa yang akan mengasihi orang seperti saya? Dave berkata,
Lihatlah saya, berikan cermin. Saya tidak layak, siapa yang akan mengasihi saya? Saya tidak pantas dikasihi. Keesokan harinya, Dev berupaya membunuh dirinya, dengan cara menarik selang makanan. 3 hari kemudian, Dev masih hidup. Dev berkata kepada perawat, "Mengapa saya tidak mati? Kenapa? Saya telah mencabut selang untuk hidup." Perawat berkata, "Tidak, karena Anda mencabut selang makanan. Anda hanya menjadi lapar. Selang untuk hidup adalah selang yang lainnya." Perawat itu berkata, "Hentikan upaya bunuh diri Anda. Anda tidak mengenal Allah. Segera Anda menyadari kasih karunia, Anda akan berbahagia." Dev berkata, "Anda gila. Tidak ada hal yang bisa membuat saya bahagia. Tidak ada hal yang bisa membuat saya dikasihi. Tidak ada hal yang bisa memberi saya pengharapan. Kasih karunia, cinta, semua itu hanyalah teori. Tidak eksis. Selama Anda bisa melakukan hal yang baik, orang dalam masyarakat akan mengasihi Anda. Ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, tidak seorang pun akan memberi nilai bagi Anda." Jadi Dev tidak memahami kasih karunia, meskipun dia seorang Kristen. Yang dia pahami hanyalah perbuatan. Hari itu, istri dari prajurit yang ada di sebelahnya datang berkunjung. Prajurit ini kehilangan satu kakinya, dan perempuan itu berkata, "Aku menceraikan engkau, aku tidak bisa hidup dengan orang yang kehilangan kaki." Dan perempuan itu langsung pergi. Dev berkata kepada perawat, "Bisa Anda bayangkan, ketika istri saya melihat saya?" Di hari yang sama, di petang hari, istri Dev datang berkunjung menengoknya. Dev menutup dirinya dengan selimut. "Sayang, saya ingin melihat engkau." "Jangan. Saya terlihat jelek, seperti monster." Istrinya berkata, "Sayang, sejak kapan engkau terlihat baik? Saya menikah denganmu karena hatimu, bukan karena penampilanmu." "Dan apa yang kau perbuat kepada rekan prajurit, memberitahu saya, bahwa kau memiliki hati yang baik. Coba saya lihat kamu." Istri Dev menarik selimut dan melihatnya. Kemudian dia membungkuk dan mencium di pipinya. Dia berkata, "Dev, aku tetap mencintaimu. Bagaimanapun keadaanmu. Mari pulang. Kau tidak perlu di sini, pulang saja. Kau telah pulih. Tetapi saya jelek. Siapa peduli? Aku mencintaimu. Tahukah Anda, orang menjadi jelek, dengan bertambahnya umur. Siapa peduli, jika Anda saling mengasihi, jika Anda menginginkan yang cantik, lihat saja diri Anda di cermin. Dan jika Anda menikah dengan orang yang cantik, saya akan menceritakan kerabat saya, tanpa menyebut nama dan tempat. Yang penampilannya luar biasa seperti seorang model. Tetapi dia jahat, mementingkan diri sendiri dan hanya peduli kepada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana cantiknya orang itu, Anda hanya hidup satu kali saja dengan orang itu dan merasa berbahagia. Anda paham? Jadi istrinya berkata, "Dev, saya tetap mencintaimu. Mari pulang." Dan seketika itu juga, dia menuliskan di dalam bukunya, "Seketika itu juga, baru saya memahami apa itu kasih karunia. Ini bukanlah bagaimana penampilan Anda, bukan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang layak bagi Anda. Melainkan seseorang yang mengasihi Anda, dengan keadaan Anda apa adanya. Itulah kasih karunia." Dev mengatakan, "Seketika itu juga, saya akhirnya memahami. Allah mengasihi Anda, seperti apa adanya keberadaan Anda. Allah tidak menghendaki Anda dalam keadaan yang tidak berubah, tetapi Allah mengetahui Anda tidak bisa mengubahkan hati Anda. Dan hal yang Allah kehendaki adalah Anda terhubung kepadanya, sehingga kehadiran Allah dalam diri Anda, bisa membuat mukjizat. Dan Allah itu penyabar, sedangkan kita tidak sabar. Allah mengampuni kita, sedangkan kita tidak mengampuni diri kita sendiri. Coba Anda pikirkan, Anda melakukan kesalahan, Allah mengampuni. Anda melakukan kesalahan lagi, tetapi bertobat, tetap Allah mengampuni. Bukankah ini suatu hal luar biasa? Ini sungguh luar biasa. Saya sendiri tidak tahu, apakah memiliki kesabaran seperti itu? Saya bahkan, kadang-kala tidak sabar kepada anak saya sendiri. Mengapa kamu tidak sadar? Mengapa kamu tidak bertumbuh? Dan orang-orang mengasihi anak-anak saya, lebih daripada kepada orang asing lainnya. Dev Rover pernah mengadakan pertemuan, dan telinga plastiknya terjatuh, dan semua orang ternganga. Jika Anda kehilangan telinga, atau mata dan orang melihat setengah mata Anda, mereka akan kaget. Dan Dev berkata, "Saya memasang kembali telinga saya, dan semua orang merasa lega." Dev Rover mengatakan di dalam bukunya, kekristenan tidak memiliki sukacita, karena mereka tidak memahami salib. Dev mengatakan, solusi kepada masalah kita, bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan untuk mengenal Allah. Anda memahami,
Itu merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita. Jika Anda ingin memecahkan masalah Anda, jangan berfokus kepada masalah Anda. Jangan mencoba memecahkan masalah. Itu adalah yang dikehendaki setan. Anda akan sia-sia. Jika Anda ingin memecahkan masalah Anda, segera terhubung dan fokus kepada Allah. Dan itu akan membereskan hal yang lainnya. Anda mengutamakan Allah, hal-hal lain akan terselesaikan. Anda bisa memahami hal yang saya coba utarakan? Janganlah Anda khawatir ketika memiliki Allah. Setiap kali dalam kehidupan saya, dan saya tidak perlu menjadi teladan, karena saya masih manusia. Jika Anda ingin lebih mengetahui tentang saya, coba berbicara kepada istri saya. Setiap kali saya mengalami masalah, ketika ada orang yang menyerang saya. Ketika Anda melayani Allah, setan membenci Anda. Dan setan menyerang saya dengan sangat kejam. Saya bisa menceritakan kisah demi kisah. Setiap kali terjadi sesuatu, atau ada orang yang menyerang saya, jika saya mencoba melawannya, saya menjadi stres dan kalah perang. Jika saya terus melayani, dan mengabaikan perlawanan, dan terhubung kepada Allah dan menyerahkan kepadanya, Tuhan, Engkau memanggil saya bukan untuk melawan, melainkan untuk menyelamatkan. Engkau memanggil saya untuk mengasihi, jadi saya akan terus menyelamatkan, terus mengasihi, dan terus terhubung. Dan Engkau saja yang akan menyelesaikannya. Jika mereka menyerang saya, berarti menyerang Engkau. Setiap kali saya mengabaikan perlawanan, dan menolak untuk melawan dan menyerahkannya kepada Allah. Setiap kalinya, Allah akan melakukan hal yang di luar dugaan Anda. Sama seperti Yusuf, Allah membalikkan keadaan. Sama seperti Daniel, Allah membalikkan keadaan. Ada seorang laki-laki di Romania, yang bekerja sama dengan KGB, polisi rahasia. Sepanjang hidupnya, selama masa pemerintahan komunis, dia dibayar oleh polisi untuk menjadi pengkhianat gereja. Dan dia memindahkan pendeta demi pendeta. Jika Anda tidak segera mematuhi apa yang dikatakannya, dia akan memecat atau memindahkan Anda. Dan setiap kali gereja menentang orang ini, polisi datang dan mengunci gereja. Lakukan hal yang dikatakan orang ini, atau Anda tidak akan memiliki gereja. Kami akan menggembok gereja Anda. Jadi semua gereja takut kepada orang ini, karena polisi mendukung orang ini. Dia sama seperti Yudas, sang pengkhianat. Dia membuat orang masuk penjara, dipecat, dipindahkan. Pada dasarnya semua orang di dalam gereja, takut kepada orang ini, dan dia menjadi pemimpin penatua saya. Dan ketika saya menjabat sebagai pendeta di tempat itu, saya berkata, saya tidak akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami akan berdoa dan melakukan kehendak Allah. Orang itu memandang kepada saya dan berkata, orang muda, kamu mesti belajar sejarah. Saya sudah memindahkan 17 pendeta, sebelum Anda. Saya memecat orang dan menaruhnya ke dalam penjara. Engkau tidak ada apa-apanya, engkau sampah. Saya adalah Allah, jika engkau tidak mendengarkan saya. Besok Anda akan kehilangan pekerjaan. Saya bahkan bisa menaruh Anda masuk ke penjara. Saya berkuasa, mestikah saya melawan orang ini? Saya berkata kepadanya, hei, tidak ada perang, karena perang memerlukan dua orang atau dua kubu. Saya tidak akan berperang dengan Anda. Anda bisa berperang sendirian, jika memang menghendaki. Allah tidak memanggil saya untuk menghabiskan tenaga saya dengan berperang, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi, silakan saja memerangi saya. Saya tidak akan melawan. Sama seperti Nehemia, mari duduk dan kita berbincang. Tidak, saya masih memiliki urusan yang lebih baik, yang mesti dikerjakan. Saya berkata, saya tidak akan menghabiskan waktu, dan tenaga, dan sumber daya untuk melawan Anda. Saya akan terus melawat, memberikan studi Alkitab, penginjilan, dan terus berdoa. Terus belajar dan terus mendoakan orang ini. Saya dan istri saya mendoakan orang ini. Tuhan, orang ini dipimpin oleh setan. Dan dia tidak mengetahuinya. Kami menghendaki dia diselamatkan. Dan istri saya berkata, mungkin Allah membawa engkau untuk menyelamatkan orang ini. Dan pernah di suatu hari, saya benar-benar marah kepada orang ini. Karena dia benar-benar menyengsarakan hidup saya, dengan menelepon konferensi setiap hari dan berdusta. Sebagai contoh saya memberikan pelayanan penguburan. Dia menelepon konferensi dan berkata, pecat orang ini, karena tidak melayani penguburan. Padahal saya punya bukti foto yang sedang membawakan khotbah di samping peti mati. Jadi ketua konferensi menelepon saya dan berkata, Anda tidak hadir dalam upacara penguburan? Saya berkata, tidak, ini yang dikatakan orang itu. Dia berdusta. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Di sini ada fotonya. Saya melayani upacara penguburan, bagaimana dia bisa berdusta? Dia menelepon konferensi dan berkata, orang ini tidak menyucikan sabat dan memakai narkoba. Saya tidak pernah menyentuh narkoba, alkohol atau makan daging babi seumur hidup saya. Saya mungkin hilang kesabaran saya dan mungkin terlambat untuk pertemuan. Tetapi saya tidak pernah menyentuh narkoba, alkohol, tembakau, sejak masa kecil saya. Lebih baik mengatakan hal yang bisa dipercaya, bukannya hal yang mengada-ada. Tetapi orang ini selalu menelepon konferensi setiap hari. Saya akan menelepon polisi, saya akan membuat Anda ditangkap dan memecat Anda. Suatu hari saya berkata kepada istri saya benar-benar membenci orang ini. Wah, Anda mesti berhenti melayani. Mengapa? Seharusnya engkau mengasihi orang ini. Kasihi musuhmu, adalah mudah untuk mengasihi orang yang mengasihi Anda.
Saya berkata, sayang, orang ini tidak layak dikasihi. Dia berkata, wah, saya pikir Allah menaruh orang ini di sini, agar engkau belajar menjadi pendeta yang baik. Wah, saya tidak lagi menyukai istri saya. Kemudian saya memikirkan perkataan istri saya. Anda mesti meninggalkan pelayanan, kecuali Anda belajar agar menjadi seperti Yesus, Anda tidak bisa menjadi pendeta. Jadi, saya dan istri saya mulai mendoakan orang ini secara rajin, sama seperti kepada anak-anak kami. Kami benar-benar mendoakan orang ini. Dengarkan baik-baik, jika Anda tidak rela hati untuk menyerahkan hidup Anda, demi keselamatan orang lain, Anda bukanlah sahabat Kristus. Ini adalah hal yang dilakukan Yesus, yang dilakukan Musa. Hapuskan saja namaku, Anda ingat. Ini seperti yang dilakukan oleh Paulus, lebih baik aku tidak diizinkan menghampiri pohon kehidupan. Aku lebih baik dilarang menghampiri pohon kehidupan, jika engkau menyelamatkan bangsa Israel. Orang-orang Kristen, yang mengikuti Kristus, memiliki sifat rela hati untuk mengorbankan dirinya, demi keselamatan orang lain. Jadi saya dan istri saya, tiba kepada titik di mana kami berdoa, Tuhan, kami rela menyerahkan hidup kami, jika engkau mau menyelamatkan orang ini. Jadi kami berhenti khawatir mengenai apa yang dilakukan orang ini bagi kami, dan mulai merasa khawatir bagi keselamatannya. Jadi mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, perang ini adalah perang milikmu. Perang saya adalah untuk menyelamatkan orang ini. Perangmu adalah untuk membela saya. Ellen White memiliki kutipan, Allah memanggil Anda untuk melayani. Jika Anda terus melayani, Anda tidak perlu berperang membela diri, Allah lah yang akan berperang menggantikan Anda. Jadi, kami menolak untuk berperang. Kami ada pemilihan pegawai sidang. Anggota gereja bertanya kepada saya, apakah kita mesti memberi jabatan kepada orang ini? Jika tidak, polisi akan menutup gereja kita. Sampai kita menempatkannya lagi sebagai penatua sidang. Saya berkata, kalian tidak memiliki Allah. Ya, kami punya. Tidak, Allah saya lebih besar daripada pemerintah komunis. Allah saya lebih besar daripada orang ini. Jangan bertanya kepada saya, siapa yang akan menjadi pegawai sidang. Kalian berdoa dan memilih orang-orang yang akan menjadi pegawai sidang. Bagaimana jika mereka menutup gereja? Jika Allah menghendaki menutup gereja, kita mesti menutup gereja. Dan jika Allah menghendaki gereja tetap buka, tidak ada pemerintah di dunia bisa menutupnya, karena Allah akan bekerja. Dan mereka mesti tahu, tembok kota Yerikho roboh, matahari bisa bergerak mundur. Itu saja. Tetapi jika Allah menghendaki agar gereja tetap buka, gereja akan tetap buka. Jadi jangan khawatir pekerjaan Allah, kerjakan saja tugas Anda. Jadi mereka berkata, baiklah, pendeta. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Berdoa untuk orang ini, berdoa untuk orang ini, benar. Jika kalian tidak mendoakan orang ini, kalian bukanlah jemaat. Jika kalian pergi ke gereja, menyucikan hari Sabat, makan kembang kol. Ini bukanlah gereja. Jika kalian belajar untuk mendoakan orang ini, barulah kalian jemaat. Kalian tidaklah menarik, hanya dengan baptisan, jika tidak mendoakan orang ini. Dan mereka mendengar perkataan saya. Mereka berkata, pendeta yang sebelumnya tidak berkata seperti ini. Nah, sudah saatnya, kalian mendoakan orang ini. Mereka mulai mendoakan orang ini. Lalu ada panitia pemilih, yang mulai melakukan pemilihan. Mereka tidak memberi orang ini jabatan apapun, bukan menjadi penatua, diakon, atau apapun. Orang ini berdiri, di tengah-tengah pengumuman pegawai sidang. Ketika susunan pegawai dibacakan dengan nama orang-orang. Orang ini duduk di sebelah kiri, di deretan kedua, kursi kelima, dan dia menunjuk jarinya kepada saya. Orang muda, hari ini adalah hari terakhir pelayananmu, dan hari terakhir kebebasanmu. Boom, pada saat itu dia mengalami serangan jantung, di gereja, saat itu juga. Mereka membawa orang ini ke rumah sakit, tetapi dokter menyuruhnya pulang, karena serangan jantung yang tak terobati. Orang ini akan meninggal, dia hanya bisa bertahan 4 hari atau 5 hari saja. Istri saya berkata, pergi dan lawat dia. Jika Allah menghendaki orang ini mati, pastilah dia sudah mati, tetapi karena dia masih hidup, tentu Allah menghendaki orang ini untuk selamat. Sama seperti pencuri di kayu salib. Pergi dan lawat dia. Dia belumlah mati. Jadi saya melawat dia. Keluar. Kalian bersuka cita karena saya akan mati. Keluar. Saya berkata, saya datang untuk mendoakan Anda. Saya tidak perlu doamu. Nah, itulah alasan saya harus mendoakan Anda. Lalu orang itu berkata, terlambat. Roh Kudus telah meninggalkan saya, dari sejak dulu. Saya berkata, bagaimana Anda tahu? Saya menaruh Roh Kudus di dalam peti, dan ketika membuka peti, ini sudah kosong. Bagaimana Anda tahu? Saya pikir, begitu, berdasarkan apa? Karena saya sudah berdosa. Kita semua sudah berdosa. Karena dosa-dosa saya lebih besar dari dosa Anda. Wah, saya juga merasa dosa-dosa saya besar. Darah Allah cukup untuk mengampuni. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa, berapa banyak? Semua. Saya berkata, darah Allah adalah cukup. Bagaimana Anda tahu, Roh Kudus telah meninggalkan Anda? Dia berkata, saya pikir begitu. Lalu saya berkata, apakah Anda ingin diselamatkan? Ya, maka Roh Kudus belum meninggalkan Anda. Bagaimana Anda tahu, pendeta? Roh Kuduslah yang menyuruh anak yang sesat. Pulanglah. Bukan sifat alami manusia, bukan setan, melainkan Roh Kudus yang menyuruh anak sesat itu pulang. Bapamu akan mengampuni engkau, akan memulihkanmu, akan mengasihimu, akan menaruhmu kembali seperti yang belum pernah terjadi. Pulanglah.
Roh Kuduslah yang mendorong anak yang sesat ini. Lalu saya berkata, jika Anda ingin selamat, ini artinya Roh Kudus masih bekerja di dalam diri Anda. Pendeta, apakah menurut Anda, masih ada pengharapan bagi saya? Ya, positif. Apa yang mesti saya lakukan? Bertobatlah. Bagaimana caranya? Jika engkau mengakui dosa-dosamu, Allah akan mengampuni. Anda perlu mengaku dosa. Mengaku dosa kepada Anda? Bukan. Saya bukan imam Katolik. Kepada orang-orang yang sudah Anda jahati, mengakulah kepadanya dan juga kepada Allah. Wah, terlalu banyak, pendeta. Saya tidak punya cukup waktu. Maka mulailah sekarang. Dia berkata, saya tidak kuat untuk menghubungi begitu banyak orang. Saya bahkan hampir tidak bisa berbicara. Saya berkata, saya bisa menjadi mulut Anda. Saya menghubungi si Anu dan mengatakan dia minta maaf. Saya tidak bisa memaafkan dia. Maka kami perlu mendoakan Anda. Bye. Saya menelepon semua orang, selama 2-3 hari, dan berkunjung, mulai pagi hari hingga sore. Dan saya terus-menerus menelepon orang-orang. Saya berkata, dia menghendaki Anda untuk memaafkannya. Lalu orang itu berkata, pendeta, saya tidak ingat lagi orangnya. Bagaimana dengan dosa yang saya sudah lupa? Saya berkata, Tuhan, ampuni saya bagi dosa yang saya sudah lupa. Katakan saja demikian. Lalu dia berkata, apakah sekarang saya selamat? Ya, bagaimana Anda tahu? Saya membacakan ayat. Jika Anda mengaku dosa, Allah akan mengampuni Anda. Percaya saja, hanya begitu. Ya, apakah saya selamat? Ya, pendeta, Anda adalah yang terbaik. Allah mengirimkan Anda bagi saya. Oh, pendeta, bagaimana saya bisa berterima kasih? Anda perlu berterima kasih kepada Yesus, bukan kepada saya. Perlu diketahui, saat saya masih membenci Anda, istri sayalah yang menganjurkan agar saya melawati Anda. Jadi Anda mesti berterima kasih kepada istri saya juga. Dia berkata, bisakah Anda melayani upacara penguburan saya? Saya akan melakukannya dengan bersuka cita. Bisakah Anda melayani upacara penguburan saya? Ya. Bisakah Anda mengatakan kepada semua orang, saya minta maaf? Anda tidak perlu, Anda sudah melakukannya. Ya, pendeta, tetapi apa yang mesti saya lakukan agar diampuni? Anda sudah melakukannya. Allah sudah mengampuni Anda. Anda mesti mengampuni diri Anda sendiri. Darah Allah membayar dosa Anda, bahkan sebelum Anda berdosa, sebelum Anda lahir. Di kayu salib, Allah membayar lunas dosa Anda. Sekarang Anda perlu menerimanya saja. Anda bisa memahami? Ya. Dia berkata, sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Orang ini mulai menangis. Dia berkata, pendeta, saya telah menjadi orang Advent, seumur hidup saya. Saya berkata, Anda tidak. Dia berkata, saya baru saja memahami, apa itu kasih karunia. Seorang Advent, pemimpin penatua gereja, seumur hidup saya, dan sekarang baru saja, saya memahami arti kasih karunia. Orang-orang yang mengalami suatu kehidupan, siksaan kerohanian. Menggantikan kehidupan yang bersuka cita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Rahmat ajaib, betapa merdu kedengarannya. Disalib, disalib. Anda ingat lagu-lagu itu? Ya. Kakek saya, dari pagi hingga malam, 24 jam dan sepanjang pekan, akan selalu bernyanyi atau bersenandung. Saya bertanya, kakek, mengapa Anda selalu bernyanyi? Karena saya kenal Yesus, dan nak, jika engkau kenal Yesus, maka engkau juga akan bernyanyi. Anda bisa memahami, mengapa kita tidak bernyanyi, mengapa kita tidak bersuka cita, mengapa kita tidak mengalami damai. Itulah sebab kita tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Karena kita belum memilikinya. Ketika Anda mendapatkan kuasa itu, Anda akan berbahagia. Anda memiliki pengharapan, Anda memiliki kuasa, Anda memiliki rasa damai. Tidak ada hal yang bisa mengganggu Anda. Apapun yang terjadi, Anda kebal. Karena Anda memiliki Yesus. Bisakah kita memahami hal ini? Allah semesta alam berada di dalam diri Anda. Anda kebal, hanya jika Allah mengizinkan. Tidak ada yang bisa menyentuh Anda, kecuali Allah mengizinkannya. Jika ini terjadi, memang karena Anda perlu mengalaminya. Anda bisa memahami? Baik, waktu kita sudah habis sejak lama. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi,